presentasi secara klasikal pada awal sekretariat inspektorat. Saya akan presentasikan tentang pengenalan SDM dan kinerja P3K. Pokok PNS, pokok kepegawaian atau PNS dahulu itu ada dalam Undang-Undang Nomor 8 1974, kemudian ada perubahan ke Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, kemudian berubah lagi karena ada pemasukan ASN itu sudah berubah menjadi PNS dan P3K itu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Itu salah satu contoh perbedaan, yaitu dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 perubahan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pertama, pegawai negeri terdiri dari PNS, TNI, dan kepolisian. Dan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud di atas itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan daerah. Nah, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tidak ada lagi kata pendidikan PNS, tapi berubah menjadi ASN atau pegawai aparatur sipil negara yang terdiri atas PNS dan P3K. Nah, status PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah kebutuhan ASN. Manajemen P3K di sini itu diwajibkan untuk profesional, yaitu kita harus ahli dalam bidang kita masing-masing sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Daripada etika profesi bisa kita lihat manajemen P3K adalah pengelolaan P3K untuk menghasilkan pegawai yang disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN itu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Nah, kode etik dan kode perilaku itu antara lain melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegrasi diri, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap sopan dan tanpa tekanan. Sedangkan kalau bebas dari KKI seperti kita tahu, itu sebagai ASN jangan sampai terlibat pada kasus-kasus seperti korupsi, kolusi, bahkan nepotisme. Sedangkan memiliki nilai dasar adalah konsep inti ASN di tempat kerja, yang antara lain pertama memegang teguh pada ideologi Pancasila, kesatuan mempertahankan undang-undang dasar negara Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, mengabdi kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bekerja secara profesional dan bertanggung. Sedangkan kalau bebas dari intervensi politik, diusahakan kita sebagai ASN tidak bergabung, atau apalagi sekarang yang ada masa-masa pemilu, kita tidak bergabung pada atau aktif dalam partai-partai politik tertentu. Nah, di sini uraian tugas saya ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan. Itu pada bagian ketiga tentang kegiatan sesuai jenjang jabatan pada pasal 8. Itu telah dijelaskan. Pertama itu jabatan fungsional pengawas perdagangan itu terbagi tiga. Itu yang pertama pengawas perdagangan ahli pertama, pengawas perdagangan ahli muda, dan pengawas perdagangan ahli maju. Nah, tugas utama jabatan pengawas perdagangan yaitu melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan barang dan pengawasan jasa dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga dan penegakan hukum. Nah, mungkin bisa kita lihat urut tugas
pos perdagangan ini untuk 5 tahun. Bisa lihat mungkin ada barangkali dari kegiatan-kegiatan ini yang mungkin belum bisa dilaksanakan di daerah kita atau mungkin belum cocok. Ada supaya Bapak itu bisa mengoreksi. Ini akan menjadi uraian tugas saya selama 5 tahun ke depan. Mungkin bisa nanti setelah selesai presentasi baru saya mengharap Pak Mentor untuk menerima koreksi-koreksi mungkin apabila ada mulai tugas yang belum bisa dilaksanakan di daerah sini. Nanti saya berkonsultasi dengan Bapak. Ya, terima kasih. Ini akhir dari presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya presentasikan bisa menjadi tambahan pengetahuan kita bahwa kita sebagai ASN itu harus menerapkan ASN berakhlak dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih khusus pada pekerjaan kita sehingga kita bisa menciptakan satu insan dalam satu kantor ini juga bisa melaksanakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Erik Rustandi Anwar sebagai ASN berakhlak berkomitmen untuk 1. Berorientasi pelayanan dengan berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel dengan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten dengan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis dengan saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif dengan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.